Halo, jumpa lagi dengan saya yang ke Charlie for Hotel Quebec. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik dan sehat selalu. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengulas bagaimana cara mengikuti sebuah kontes yang cukup unik karena memang ini satu-satunya di Indonesia. Karena itu saya pikir karena ini unik dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, maka saya buat video ini. Semoga nanti bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman dalam persiapannya untuk mengikuti kontes yang dimaksud. Kontes yang dimaksud adalah Batavia DX Contest. Ya, Batavia DX Contest ini kali kedua ya. Tahun lalu sudah pernah. Nah, ini yang kedua. Dan kenapa kita perlu bahas sedikit? Karena memang ini agak unik kontesnya dibanding kontes-kontes yang lain. Kalau kontes yang lain itu ya cukup install UDC biasanya ya, cukup install UDC nanti sudah jalan gitu ya. Tapi kalau yang Batavia Contest ini agak unik, jadi ada beberapa tahapan yang harus teman-teman ikuti sehingga nanti kontesnya nyaman gitu ya. Ya walaupun memang sebetulnya kalau tidak mengikuti tahapan ini juga bisa tetap ikut kontes, tapi mungkin nanti waktu kontesnya itu biasanya kan mau ngeliat, skor saya berapa, ini berapa, nah itu mungkin nggak bisa kelihatan. Tapi kalau dengan mengikuti step-step ini maka akan lebih banyak informasi yang didapat selama kontes berlangsung gitu. Oke, kita pertama kita buka browser kita. Kita masuk dulu ke website Orari Lokal Jakarta Utara, karena ini ya pelaksananya adalah Orari Lokal Jakarta Utara. Alamat websitenya adalah orarilokaljakut.or.id. Kita tunggu loading. Harap maklum karena internet di tempat saya hanya GSM saja. Ini sudah loading ya. Nah, ini website Orari Lokal Jakarta Utara. Nah, seperti kita bisa lihat ya, ini di menu sini ini ada Batavia Contest. Oke, kalau nggak kelihatan di sini, nanti kita tarik ke bawah. Nah, ini ada lambang Batavia Contest besar nih ya. Nah, jadi tinggal klik aja nih di lambang ini atau di sini sama aja gitu ya. Kita klik. Nanti kita akan dibawa ke website khusus Batavia Contest. Jadi website khususnya itu sebetulnya di sini kita bisa lihat nih ya. Alamatnya orarilokaljakut.com. Jadi bedanya sedikit sekali. Kalau website organisasinya orarilokaljakut.or.id, kalau kontesnya orarilokaljakut.com. Oke, ini kita sudah di bawah, terbuka ininya. Yang pertama kita baca dulu rule-nya ya, rule-nya, peraturannya gitu. Ini hal yang sangat dasar sekali ya. Kita tidak bisa berbicara kontes tentang apapun kalau tidak mengerti tentang rule-nya gitu. Jadi yang pertama adalah kita baca dulu rule-nya. Ya, tujuannya oke. Pesertanya, nah ini pesertanya adalah seluruh amatir radio Indonesia dan luar negeri. Berarti ya kita semua boleh ikut ya. Kecuali untuk panitia itu akan dimasukkan ke dalam checklog. Oke, no problem, kita bukan panitia. Kemudian band yang dipakai adalah 80 dan 40 meter. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi jangan mancar di 20, di 15.
kita cukup mancarnya di 80 dan 40 meter saja. Modenya adalah PON SSB. Waktunya kapan? Waktunya adalah 13 Juni 2020, dimulai pukul 00 UTC. 00 UTC ini berarti jam 7 pagi ya di Indonesia ini. Wah, itu gimana provokasinya ini ya? Ya, nggak apa-apa deh. Jadi dimulai dari tanggal 13 Juni jam 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai 14 Juni pukul 14, berarti jam berapa ini ya? Jam 7 ya? Jam 7 malam ya. Wah, tanggung banget ya. Harusnya ya jam 9 apa jam 10 malam gitu ya. Karena propagasi Indonesia ke Europe itu baru mau buka di jam-jam 10. Ya, tapi whatever lah, karena ini adalah sudah ketentuan panitia, kita ikuti saja. Jadi kita perhatikan hari Sabtu 13 Juni jam 7 pagi waktu Indonesia Barat waktunya. Sampai 14 Juni jam 7 malam. Nah, itu dia. Oke, jadi selama kontes kita panggilannya adalah CQ Batavia Kontes ya, untuk mengidentifikasi bahwa kita sedang mengikuti Batavia Kontes. Kemudian pertukaran adalah 59 signal report dan singkatan provinsi di Indonesia. Oke, jadi kalau misalnya kita ada di Aceh, maka kita reportnya adalah 59 Alpha Charlie. Kalau kita di Bali adalah Bravo Alpha, di Babel adalah Bravo Bravo, dan seterusnya ya. Ini ada semua nih. Kemudian untuk stasiun amatir radio di luar Indonesia berlaku pertukaran signal report plus DX. Oh, jadi kalau dari luar negeri dia akan kasih reportnya 59 Delta X-ray. Oke, lanjut lagi poinnya adalah setiap KSO dengan stasiun dalam kontinen yang sama. Kontinen yang sama itu berarti kalau kita dari Indonesia adalah OC ya, Oceania. Jadi kalau kita kontak dengan kontinen yang sama-sama OC. Yang OC itu ya Australia, kemudian sebagian Malaysia, Filipina, dan Papua New Guinea ya. Jadi kalau kontinennya sama di 40 meter band itu nilainya adalah 5 poin. Kalau di 80 meter band 10 poin. Woi, 2 kali lipat ya kalau di 80 meter. Ya, nggak apa-apa. Kita kejar aja nanti. Di 40 kita kejar, di 10 kita kejar juga. Di 80 kita kejar. Jadi kalau KSO dengan kontinen yang sama ya, di 40 5 poin, di 80 10 poin. Setiap KSO dengan stasiun berbeda kontinen, jadi di luar dari kontinen kita. Kalau kita OC berarti di luar OC, misalnya Asia, Eropa, Amerika gitu ya. Di 40 meter band itu nilainya 10 poin. Oh, gede banget ini ya, 2 kali lipat dari kontinen yang sama ya. 10 poin. Kalau di 80 meter 20 poin. Waduh. Wah, ini gede banget nih ya. Ya, diusahain lah di 80 meter nih, semoga nanti propagasinya baik gitu ya. Oke, itu tadi poin multiplayer kontak dengan prefix baru. Pada setiap band berlaku sebagai satu multiplayer. Jadi kalau kontak dengan Yankee Delta Zero di 40 meter itu dapat satu multiplayer, kontak lagi dengan Yankee Delta Zero di 80 meter dapat lagi satu multiplayer gitu. Kemudian kontak lagi dengan Yankee Golf Zero karena itu prefix baru ya, baru lagi prefixnya, dapat lagi satu multiplayer. Yankee Charlie Zero, nah itu prefix lagi, itu jadi satu multiplayer. Jadi setiap prefix dapat satu multiplayer di setiap band. Oke.
Kemudian kontak dengan provinsi baru. Pada setiap band berlaku sebagai satu multiplayer. Jadi kalau kita kontak dengan Yogyakarta untuk yang pertama kali, kita dapat satu multiplayer ya, di 40 meter. Kemudian kita kontak lagi pertama kali di 80 meter dengan Yogyakarta, kita dapat satu multiplayer ya. Berarti dari provinsi ini ada 34 ya, 35 dengan DX ya berarti ya. Ya oke. Banyak juga ya. Kemudian kategorinya adalah single operator high power Indonesia, low power Indonesia, single operator any power DX. Gua nggak ada multi operator ya. Ya oke lah. Nah, ini tengah pandemik, nggak usah ada multi operator ya. Oke, kemudian logseed dikirim ke panitia maksimal 7 hari, berarti dari tanggal 14 terakhirnya itu 21 ya. Tanggal 21, oke. Kemudian logseed harus dikirim dalam bentuk format Cabrillo. Nama file harus menggunakan call sign peserta ya. Logseed dikirim melalui website di sini ya. Oh ini. Atau bisa juga dari sini ya. Logseed log submission. Ya. Kita lihat log submission. Ini dia log submissionnya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk memudahkan kontes dapatnya. Oke. Periksa kembali isi logseed. Pastikan semua data sudah tercantum. Oke, sertakan nama elemen lengkap. Oke, untuk penggunaan file UDC section ini ada di sini. Oke. Awardnya setiap peserta mendapatkan award digital. Oke, hadiah, ada hadiah. Peserta memungkinkan mendapat sebuah hadiah plakat dari sponsor. Plakatnya dapat dilihat di sini. Wah, kita lihat dulu nih apa aja nih plakat. Plug file label. Wih, banyak banget ini. Setiap call area ada top score-nya, ada dapat plakat. Jadi totalnya ada 13 plakat, wih. Oke. Jadi top score Indonesia high power ada sendiri, ada yang low power sendiri, untuk DX-nya sendiri. Untuk top score call area ini Indonesia ya berarti ya. Call area 0 sampai 9. Wow, bukan main. Oke. Itu tadi price-nya. Jadi sekarang petunjuk untuk memudahkan dalam kontes N1M. Nah oke, karena kita ini nanti mau pakai N1M, maka kita cari software di sini. Nah ini kontes software ya. Yang pertama adalah kita download UDC. Klik download UDC. Oke, we are currently recommend N1MM. Oke, ini ada petunjuk penggunaannya ya di sini nih sebetulnya ini. Ini kita bisa klik sini. Nah, ini dia nih. Petunjuk penggunaan. Ya, sebetulnya ini udah jelas banget ini ya. Ya. Oke, kemudian jadi sebelum kita mengaktifkan N1MM-nya, jadi kita download dulu file-file yang ada di sini. Ya, ini petunjuk penggunaan dalam file PDF ya. Ini kalau kita mau download boleh, untuk kita bisa baca secara offline ya. Ini dia nih, Batavia Kontes, petunjuk dalam bahasa Indonesia. Nah, ini dia. Oke. Kemudian yang pertama ini Batavia Sprint Contest UDC file. Nah, ini UDC filenya kita download dulu ya. Kita download, klik download. Do you want to ini save? Oke. Kemudian kita download lagi Indonesian Section Code file. Download.
Ini kita save. Nah, sekarang kita cek filenya. Nah, ini dia. Ini ada dua ya, Batavia UDC dan Indo Section. Nah, jadi berdasarkan petunjuk di sini, petunjuk penggunaan, ya, kita disuruh download nih dua file ini ya, UDC file gitu kan. Nah, kemudian ya kita buka. Jadi ini kita ingat dulu ya, ini ada Batavia UDC, Batavia.udc, Indo.sec ya. Jadi ada dua file. Nah, sekarang kita buka file folder dokumen. Ini bisa saja berbeda ya. Yang penting yang harus diingat adalah kita menemukan folder ini nih, N1MM Logger Plus ya. Nih. Nah, ini saja kalau di tempat saya ini adanya di dokumen ya. Tapi mungkin saja ada teman-teman yang pada waktu menginstalnya folder ini ya, folder N1MM ini tidak diletakkan di dokumen. Mungkin saja diletakkan di mana ya, tempat lain lah ininya. Yang penting cari folder ini, N1MM Logger Plus. Oke, kita buka. Nah, jadi nanti ada folder support file ya, ini. Kemudian user define contest. Oke. Nah, tadi kita di folder download ya. Di download. Nah, ini kan ada Batavia UDC, ada Indo Section ya. Batavia UDC. Nah, Batavia UDC ini ya kita letakkan kita copy ke user define contest di sini. Oke. Nah, ini ya kita salin atau copy ya. Kemudian kita letakkan di sini di folder user define contest. Oke. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, kemudian file yang satunya lagi indo.sec itu kita letakkan di support file di sini. Nah, di dalam file ini ada banyak nih .sec ini ya. Ini bawaan dari N1MM. Nah, sekarang kita kopikan yang ini, file ini tadi ke folder yang sama di sini, yang isinya nih sec semua, di support file ya. Ini nama foldernya support file. Nah, ini kita copy di sini. Nah, ini sudah ada nih Indo.sec. Jadi cari folder N1MM Logger Plus ya, di mana letaknya biasanya di dokumen ya, di dokumen nih. Nah, kemudian buka. Nah, cari folder pertama user define contest. Ini dia barangnya ya. Nah, buka. Nah, dari file folder download tadi ya, ambil Batavia UDC, Batavia.udc. Oke. Ya, kopikan ke user define contest ini tadi. Nah, ini di sini posisinya. Nah, kemudian buka folder support file ya. Nah, kopikan file Indo.sec ke folder support file. Ini dia. Oke, kalau ini sudah selesai dikopikan filenya, ini kita tutup dan sekarang kita buka N1MM. Oke, sekarang kita klik file ya, kita klik file new log ya, new log. Nah, pada pilihan log type ya, ini log type, kita klik di sini, cari Batavia ini ya, klik Batavia. Nah, kemudian pada send exchange ya, kita isi ini misalnya provinsi kita. Seperti saya di Sumatera Selatan, maka ini kita isikan SS ya, Sera-Sera. Nah, setelah itu kita klik ini import section list ya, klik.
Oke, nah ini nanti ada peringatan import complete, imported Indo.sec. Oke. Kalau dia tidak berhasil, ini nanti ada peringatan di sini, tanda silang ya, bukan seru gitu. Yang menyatakan bahwa dia gagal menemukan file Indo.sec ini. Berarti kita salah meletakkan file Indo.sec itu. Ya, jadi file tadi harus diingat ya, posisinya adalah di dokumen. Oke, N1MM logger plus, kemudian ada di support file. Nah ini. Oke. Nah setelah ini komplit, kita klik OK. Kemudian kita bisa langsung klik OK di sini. Ya. Kita klik OK. Nah maka kita sudah bisa kontes seperti biasa. Nanti kita bisa lihat di mana ya, Windows score ya, score summary ya. Oke, kita ke 40 meter. Misalnya kita ketemu dengan Yankee Golf Zero Delta Delta Delta, reportnya 59. Ininya atau tadi apa ya? Lupa saya. Jakarta ini singkatan Jakarta apa tadi ya? orarilokaljakut.com. Jakarta, kalau dia di Jakarta dia akan memberi report mana Jakarta? Juliet Kilo. Oke, dia akan memberi report Juliet Kilo. Ya. Oke ya, ini kita lihat di sini ya. Ini ada M1 dan M2 ya. Oke, M1 ini berarti multiplayer 1. Multiplayer 1 ini WPX ya kalau tidak salah ya. Ya, ini WPX. Nah, ini jadi Yankee Golf ya. Yankee Golf Zero ini adalah prefix pertama kali kontak ya. Jadi dia dapat M1, kemudian untuk multiplayer yang keduanya adalah JK, Jakarta. Jadi dapat Jakarta, ini multiplayernya 1. Jadi poinnya 5 karena di 40 meter band ya. Dia 5 karena sesama kontinen ya, sesama kontinen kita, sama-sama OC. Dapat poin 5, kemudian dapat multiplayer 1, multiplayer 2, 1. Jadi total skornya adalah 10. Oke, ini total skornya 10 ya. Nah sekarang misalnya kita ketemu lagi Yankee Golf Zero Alpha. Dia juga kasih report JK. Oke. Nah kita lihat nih, ini nggak dapat lagi nih multiplayernya gitu kan, karena prefix Yankee Golf sudah ada gitu kan, dan provinsi Jakarta ini bukan yang pertama gitu. Oke, kalau misalnya kita lihat lagi Yankee Delta Zero Juliet kasih reportnya Jakarta juga. Nah ini dapat lagi M1 karena apa? Ini Yankee Delta Zero, ini prefix lagi nih, prefix Yankee Delta Zero yang pertama, gitu kan? Oke, jadi dapat lagi ini. Kemudian misalnya ketemu dengan Yankee Delta One Oscar itu Jawa Barat apa ya? Jawa Barat. Juliet Bravo. Oke. Dia kasih report Juliet Bravo. Maka kita dapat dari Yankee Delta One Oscar ini kita dapat multiplayer 1 ya. Karena ini Yankee Delta One, prefix yang pertama kali Yankee Delta One, dan multiplayer yang kedua kita dapat lagi yaitu Juliet Bravo Jawa Barat. Ini provinsi Jawa Barat yang pertama kali.
Oke, kemudian ketemu lagi dengan Yankee Delta One, golf, tapi dia kasih reportnya Banten, Bravo Tango. Oke, Bravo Tango. Nah, ini di multiplayer jenis pertama untuk yang prefix tidak dapat, karena Yankee Delta One ini sudah, Yankee Delta One yang ini prefixnya ini sudah tidak yang pertama kali. Yang pertama kali tadi sudah dihitung di Yankee Delta One Oscar. Jadi Yankee Delta One golf prefixnya tidak dihitung lagi. Tapi dapat multiplayer yang kedua, jenis yang kedua, yaitu provinsi, karena ini provinsinya Banten baru pertama kali. Jadi dapat multiplayer yang kedua gitu ya. Ini sementara skornya udah 350 ya tuh. Oke, kemudian terus kita pindah nih ke 80 meter ya. Kita di 40 meter dulu, tapi kita kontaknya dengan Jepang misalnya, Juliet Kilo One golf, itu berarti dia kasih ininya di X ya. Nah, di X. Nah, ini kita dapat multiplayer jenis pertama, yaitu prefix, karena Juliet Kilo One ya, ini pertama kali prefix. Kemudian provinsi, karena ini di luar ya, pertama kali kontak dengan luar negeri. Jadi dapat juga tuh multiplayer provinsi ya. Dan poinnya 10. Wah, poinnya 10 karena di 40 meter, tapi ini sudah beda nih kontinennya ya. Ya, kontinennya beda, yaitu ini Asia ya, Jepang, Asia. Oke, coba kita tes VK9 hotel, dia kasih Delta X-ray juga. Nah, ini hanya dapat prefix ya, karena prefixnya baru nih, Victor Kilo 9 gitu ya. Nilainya hanya 5 karena sama-sama OC ya, OC. Jadi cuma dapat multiplayer prefix saja. Untuk yang multiplayer yang tipe kedua ini di X tidak lagi, karena di X yang pertama adalah di sini, dihitungnya di sini ya. Oke, sekarang kita pindah ke 80 meter ya. 80 meter kita misalnya ketemu lagi dengan Yankee Golf Zero Delta ya. Nah, dia udah kasih nih di sini isinya ya Juliet Kilo ya, karena dia sudah kasih report tadi di sini. Ini ya Juliet Kilo. Jadi software secara otomatis melihat di log, kalau sudah ada dia akan taruh di sini Juliet Kilo. Jadi kalau misalnya nanti dia sinyalnya menurun, kita tidak minta ulang lagi, dia pasti reportnya 59 Juliet Kilo. Oke, kita enter. Nah, di sini dapat lagi. Jadi Yankee Golf Zero ini dapat prefix baru di 80 meter. Ya, tadi di sini ada sudah dapat, tapi di 40 meter. Nah, ini di 80 meter dia dapat lagi. Begitu juga multiplayer tipe yang kedua, yaitu provinsi. Jadi provinsi Jakarta, DKI Jakarta ini pertama kali kontak di 80 meter. Wah, yang tadi di atas itu dapatnya di 40 meter ya. Jadi di sini karena Jakarta dapat lagi untuk yang pertama kalinya di 80 meter, maka dapat multiplayer lagi. Kemudian ketemu lagi dengan Yankee Golf Zero Alpha misalnya ya. Yankee Golf Zero Alpha. Dia juga pasti kasih Juliet Kilo. Kalau kita enter, nggak dapat lagi nih multiplayernya gitu ya. Nah, karena ini sudah bukan yang pertama lagi Yankee Golf Zero-nya, juga bukan yang pertama lagi Juliet Kilo-nya, tapi nilainya 10 semua. Kalau kita bisa berhasil ketemu lagi dengan Juliet Kilo One golf, dia kasih Delta X-ray. Wah, poinnya 20 nih. Ya, poinnya 20. Dapat multiplayer tipe pertama prefix ya, dapat juga multiplayer tipe kedua di X ya. Nah, terus misalnya
kita ketemu ada Yankee Bravo 5, Yankee. Ini kalau Sumatera Barat apa ya? Sumatera Barat itu Sierra Bravo ya. Coba kita kasih, oke, dia seharusnya Sierra Bravo ya, tapi kita kasih misalnya Sierra Charlie. Nah, dia nggak mau nih. Ini udah di enter, dia nggak mau. Ini ada tulisannya di sini nih, missing invalid. Jadi ini salah nih. Ya, kalau kita paksa kita enter lagi, dia ngasih tahu nih missing invalid. Tuh. Jadi dia kasih tahu bahwa ini ada yang salah nih. SC ini nggak ada gitu. Berarti bukan SC gitu kan. Ya ini harus dibenerin gitu. Kalau dipaksa nanti jadinya nggak dapat skor nih ininya kan. Itu berarti kita harus benerin, kita minta ulang. Ternyata dia kasih report Sierra Bravo. Ini warnanya hijau. Nah, kita enter. Nah, baru dia bisa masuk gitu. Oke, sudah selesai nih misalnya kontesnya. Kalau sudah selesai kita klik file ya. File, generate Cabrillo file ini. Nah, ini dia kasih tahu bahwa Cabrillo ini akan menuliskan laporan dari kita, yaitu Sierra ya, benar ya, Sierra. Kemudian kategori kita adalah all band high power ya. Kalau mau diubah di sini kita ngubahnya, file, open ya, open. Ini klik Batavia ini. Nah, ini kita ubah sini low. Nah, itu klik OK. Nah, terus kita klik file, generate Cabrillo. Sierra benar. Di kategori kita adalah all band low ya. Jadi all band di sini tidak masalah ya. All band ini tidak masalah karena nanti tetap yang dihitung itu hanya 80 dan 40 ya. Coba kita tes ini. Kalau kita misalnya CQ di 20 meter ya, kita lihat ya, Yankee Gallup Zero, Delta, kita kasih JK. Nah ya, ini poinnya 0 ya, karena ini di luar band, di luar dari ketentuan ya, di 14 mega, berarti di 20 meter. Kalau di 15 meter gimana? Yankee Gallup Zero, Delta ya 0 juga. Itu jadi ini apa, nggak ada nilainya gitu, nggak dihitung ya. Kita hapus. Oke. Ya, jadi nanti waktu kita buat awalnya ini kan bandnya ini ada all 80 40 ya. Kita kan 80 dan 40. Nah, ini kan nggak bisa nih kita pilih dua ini kan. Jadi pilih aja all ini. All, powernya kita pilih yang mana, high atau low, gitu kan. Nah, sudah selesai. Kita generate Cabrillo kembali. Sierra, oke. Ini all low, yes. Nah, di sini kita letakkan nama filenya YC4HQ ya. Kita simpan. Nah, ini karena sudah ada ya, kita klik saja yes. Nah, pada ini Cabrillo export ini ya, di sini export is complete. Nah, kita klik dulu file ini, edit ya, klik edit di sini. Ya, nanti dia akan membuka file Cabrillo yang kita barusan buat. Nah, ini kita perhatiin dulu ya. Ini seringkali teman-teman luput. Jadi habis generate terus langsung kirim aja gitu, nggak periksa lagi. Jadi inilah file Cabrillo yang barusan kita buat tadi.
Nah, ini harus kita ini apa? Kita lihat ini lognya gitu ya. Kontesnya Batavia, oke. Call sign kita bener ya, call sign YC4IQ, operatornya YC4IQ, nama, alamat gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini habis call sign kita nih. Ini kan call sign kita nih. 59 Sera. Ini report kita nih, Sera nih. Ya kan? Nah, ini call sign lawan KSO kita ya, dia kasih report 59 Juliet Kilo. Nah, ini. Kita pastiin bahwa ini ini sudah benar gitu kan ininya. Oke, kalau udah yakin benar kita tutup, N1MM-nya kita tutup juga. Nah, kita kembali lagi ya ke website Batavia Contest. Nah, kemudian kita pilih log sheet ya, log submission di sini. Oke, kita klik log submission. Nah, sekarang kita isi di sini petunjuknya, isi dengan call sign yang Anda gunakan selama kontes ya. Call sign saya YC4HQ, kemudian alamat email YD4IRS misalnya. Kok YD4IRS? Robi@sandes.id. Nah, kemudian ini dia minta konfirmasi ya. Ketik lagi @sandes.id. Ini harus sama nih ya. Di sini alamat emailnya harus sama dengan yang di sini. Oke. Kemudian location. Nah, location ini tempat kita memancar. Saya tadi isinya Sumatera Selatan ya, nih sini. Nah, pilih nih South Sumatera Selatan SS. Kategorinya adalah low power ya. Kemudian logsheet file. Nah, kita buka logsheetnya, itu tadi ada di folder dokumen ya, dokumen N1MM Logger Plus di export file. Nah, ini dia YC4HQ. Oke, photograph. If you want, you may include. Jika Anda mau, Anda foto stasiun Anda. Boleh nih kalau mau kasih foto ya. Saya kasih foto yang ini aja. Nah, ini foto saya nih. Kemudian kirim. Oke, nah ini dia nih. Tuh, Yankee Charlie 4 Hotel Quebec saya. South Sumatera, Indonesia Low Power, ini fotonya. Ini kirimnya. Oke. Berarti udah selesai. Tinggal kita nunggu di contest result raw score ya. Nanti diumumkan raw score sampai ke final result. Oke, itu aja ulasan dari saya. Ya, semoga bermanfaat dan jangan sampai ketinggalan Batavia Dia Contest ini di tanggal 13 Juni ya. 13 Juni yang kabarnya saya dengar kabar dari panitia ini ada door prize ya. Tapi saya belum tahu tuh door prize-nya apakah mungkin radio HF atau apalah ininya rencana mereka itu. Ini memang kontes yang benar-benar wah. Tuh, jadi di luar ini ya, di luar plakat ya. Jadi plakat tetap dia dapat gitu. Tapi di samping plakat ini ada door prize lagi kabarnya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau memang ada manfaatnya, silahkan bagikan dengan teman-teman yang lain. Dan kita jumpa lagi di bahasan berikutnya. Dari Yankee Charlie 4 Hotel Quebec 73.